Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Arga. Halo, waalaikumsalam. Mas Edu. Mas Arga ini. Alhamdulillah, baik-baik saja. Sehat, harus sehat tuh. Harus sehat. Kondisi kayak gini ya. Ini namanya, terima kasih waktunya. Kita sharing-sharing ya Mas di podcast dari Training Center. Siap. Nah, waktunya sebentar. Gitu. Siap Mas itu. Melihat itu senang hati. Mas Arga luar biasa aktif di media sosial dan lain-lain. Saya lihat dari penjualannya ini kan mantap banget ini. Ya, alhamdulillah Mas. Kita mau tahu dulu nih pendapatnya Mas Arga di momen pandemi seperti ini gimana tentang penjualan? Di kondisi pandemi ini ya, tentang penjualan, kalau dibilang sulit sih memang sulit. Tapi kan sesulit apapun kan kita harus tetap jualan, tetap berjalan terus aktivitas kita tentang menjual. Oke. Kalau menurut saya sih sebenarnya nih di kondisi pandemi gini, kalau dibilang orang-orang nggak punya duit sebenarnya juga enggak. Enggak ya? Sebenarnya enggak. Sebenarnya sih duit punya, cuman mereka lebih hati-hati dalam ini hati-hati mengelolanya ya. Rata-rata lain nih gitu. Agak hati-hati dalam mengelola keuangannya. Mungkin dikeluarkan untuk yang tepat sasaran. Ya. Nah, terus kita kan diwajibkan untuk tetap jualan nih. Dengan kondisi orang yang susah mengeluarkan uang. Betul. Di kondisi seperti ini. Nah, saya sih sudah yang harus saya lakukan meyakinkan bahwa beli mobil saat ini itu juga nggak keliru, itu pun penting gitu loh. Yeah. Karena satu, ketika di kondisi pandemi ini kita bepergian menggunakan kendaraan umum pun pasti lebih riskan, berbahaya. Hati-hati. Ya, cara meyakinkannya mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin untuk meyakinkan customer, kalau dulu kan kita cukup via WA aja orang udah oke lah yakin beli. Karena sekarang enggak. Sekarang harus ketemu. Gitu. Nah, dengan protokolnya yang dengan protokol yang ada pasti. Gitu. Dan triknya pun ketemu sih sekarang kan tidak seperti dulu kita menawarkan produk itu tahu DP sekian, aturan sekian. Sekarang enggak deh saya. DP sekian, aturan berapa ya nanti ketemu. Gitu. Yang mau ketemu nanti tak uang suratnya berapa gitu. Emang mau nggak mau dipaksa gitu ya? Iya, mau nggak mau tapi dipaksa. Kita punya barang kok, ya kan. Gimana Bang? Tapi ada customer yang nggak maksa memang. Ya aku pengen tahu asurannya, itunya lewat WA gitu. Iya ada. Jadi kita kondisional juga. Kita kan sebagai marketing harus tahu tentang karakter seperti customer seperti itu, karakter seperti ini. Yes. Dia bisa dipegang walaupun kita via WA pun dia bisa. Oke lah. Bisa dipercaya kan, ya. Instingnya pasti kita punya. Seorang marketing pasti ada. Gitu. Gitu. Ya. Jadi saya paham mana yang memang di WA itu, kalau di WA tetap jadi hot ya Mas ya? Iya, ada juga, tetap ada. Oke, mantap nih ya. Gitu. Tapi keuangan masih aman ya, insya Allah ya. Oh ya, nek nggak aman bahaya nih, oleng. Oke lah, oleng. Kemarin kan berarti jualan terakhir di angka 6 sama 5 ya Mas Arga. Iya. Luar biasa konsistennya, terutama di pandemi sekarang ya. Nah, kalau boleh di-share di activity-nya apa? Strategi utamanya biar bisa dapat 6 sama 5 retail itu gimana? Strateginya ya kita sedikit merubah dari yang sebelum pandemi pastinya. Karena satu itu tadi karakter customer-nya sudah berbeda sekarang. Nggak sama seperti sebelum pandemi. Kalau yang saya lakukan mungkin sama seperti dengan teman-teman yang lain lakukan. Pasti satu, pengelolaan database. Yang kedua, yang jelas gencar-gencarnya kan media sosial. Medsos. Karena aktiviti seperti kanvasing kan sekarang mungkin berkurang ya. Belum bagus lah. Kadang orang kita datangin dia takut, kadang-kadang gitu kan. Nah, kalau di database itu terus terang saya menggunakan semacam aplikasi WA gitu. Oke. Itu
yang saya blast ada data internal dan data eksternal. Wah, ini. Kalau data internal biasa sih seperti yang punya teman-teman pasti semua punya data bengkel. Oke. Itu pasti itu berarti ada. Jangan ambil terus di follow up satu ya. Iya, follow up. Oke, terus. Nah, yang kedua ini yang mungkin di saat pandemi karena banyak sales yang mungkin menggunakan WA Blast juga. Kadang kita tempuh kan ini WA Blast sesama sales sama yang garap namanya sama. Nah, kebetulan awal tahun kemarin itu saya beli aplikasi WA Blast, kemudian saya nyoba cari cara gimana caranya bisa dapat database dari kompetitor. Oke. Sempat kepikiran, wah aku tak buka jasa nge-blast lah gitu. Nah, itu terus jasa nge-blast kan. Terus saya coba ngubungi teman-teman, ada yang dari Honda, ada dari Suzuki, Daihatsu. Tak tawarin, pengen lah tak blast gitu kan. Kalau mau, ini saya ada tool, nanti tak blasin. Tapi kan tool ini kan tetap harus masukin Excel ke perangkat saya, tidak saya, laptop saya. Karena aplikasi itu hanya bisa di satu laptop, nggak bisa dipindah ke yang lain. Oh gitu. Gitu. Jadi sebenarnya juga via jarak jauh ya, dia kirim file data base-nya mereka via WA ke saya, kemudian nanti kan saya masuk aplikasi itu, saya scan barcode-nya, saya foto barcode-nya, saya kirim ke sana, dia nge-scan sendiri, akhirnya bisa connect dan saya coba untuk blast-kan. Ya berarti kemudian jenengan nawari sales itu untuk nge-blast info sales itu ke kontak ya, ke customer mereka sendiri. Oh gitu. Tapi menggunakan komputer saya gitu loh. Oh gitu. Iya. Kontaknya tetap kontaknya mereka. Kontaknya mereka, nomor HP-nya mereka. Nah, jadi makanya jangan dapat kontaknya customer-nya juga berarti. Nah, betul, karena mereka ngirim filenya database ke saya, otomatis saya sudah punya database nih dari satu merek ke merek, nah itu. Iya. Itu di bulan Februari. Ya. Nah, pas masuk pandemi kemarin memang cobalah timingnya mungkin pas. Karena kalau setelah saya bantuin mereka nge-blast, kemudian selang negosiasi kan aneh betul. Terlalu terlihat frontal. Wajahnya frontal. Oke, benar. Terus akhirnya ini di bulan Mei, di bulan Juni itu udah mulai tak garap itunya. Oke. Akhir Mei lah. Emang butuh timeline berarti ya kalau ini ya? Iya. Dan ini cukup menghasilkan buat penjualannya Mas Arga kemarin? Lumayan ya, tiap bulan ini, di bulan Juni kemarin dari yang eksternal itu dapat dua. Ya, 2 yang di bulan Juli 2 juga kalau nggak salah kemarin. 2 itu berarti udah retail ya? Sudah retail. Oh mantap. Oke. Udah retail. Kemudian gimana? Pertanyaanku. Iya gimana? Sales yang jenengan bantu itu tahu nggak kalau datanya jenengan ambil juga buat blast? Iya enggak sama. Ini namanya membaca secara halus. Oh iya, betul. Ya, berarti jenengan bantu untuk data ya? Iya, simbiosis mutualisme. Oke. Orang-orang itu kan simbiosis mutualisme. Mutualisme secara diam-diam. Diam-diam. Emang jadi harus cerdik ya? Cerdik dia. Iya, cerdik. Iya, benar. Agak jahat ya. Enggak, kan namanya rezeki udah ada yang ngatur ya. Oh, iya, kalau kita mau beli kompetitor kan juga enggak masalah. Oh, enggak masalah. Tapi kalau kita warin sama harga juga. Cuman gini loh. Kadang saya nih dari data yang eksternal itu kan kalau kita blast beserta nama lengkap, orang tuh curiga. Itu yang sudah saya coba. Nomor saya adalah sebagai ini. Jadi kalau untuk yang eksternal kontennya saya tuh ya hard selling memang, hard selling gitu. Karena saya berpikir gini ya mereka mengkorek-korek saya dapat dari mana nanti kan KET juga. Akhirnya hard selling. Feeling saya tuh gini, pikiran saya tuh gini, kalau orang memang butuh mobil, langsung balik. Tahu ini Toyota, ya langsung pasti dia tanya. Oke. Kalau nggak tahu ya udah. Berarti kontennya Mas Arfi apa Mas yang dibahas? Konten pertama tips-tips biasa gitu ya, pas pandemi dan perawatan kendaraan. Dan nama lengkap ya berarti? Enggak ada, saya nggak ngasih nama lengkapnya di customer tersebut.
Oh, karena nama lengkap saya tetap pakai nama lengkap saya. Okay. Cuma nama lengkap si customer itu kan sebenarnya di aplikasi itu kan bisa sertakan nama lengkapnya. Tapi enggak ya? Tapi enggak. Oke. Itu tetap ada hitungan kredit tetap ada. Ya, betul. Okay. Tapi enggak pakai hitungan sekomplit yang kalau udah ketemu. Yang kita punya. Oke. Gitu. Yang kedua tadi database, yang kedua sekarang sosial media. Nah, ini terkait konten juga ya? Ya, terkait konten. Kalau dulu sosial media itu kan pemainnya nggak banyak sebenarnya. Betul. Kalau kita bicara sosial media yang berbayar sedikit yang main. Kalau mungkin yang gratisan itu banyak. Nah, kalau sosial media ini kan saya udah nyoba itu dari tahun 2015. Mulai inten di 2015 itu saya coba bikin halaman Facebook, bikin grup Facebook jual beli mobil datang DIY itu kemarin dulu saya itu sudah ada 5.000 anggota. Beli mobil datang DIY. Iya, jual beli, grup jual beli. Jadi ada orang mau posting di situ, mau jual atau mau nyari kan di situ ada semua. Tapi jenengan yang bikin grup itu? Iya, saya bikin. Itu sudah ada 5.800 nggak salah. Membernya. Mantap. Itu. Nah, terus kalau dulu sih masih pemainnya dikit, jadi kita iklan dengan budget di bawah 1 juta aja sudah dapat banyak. Ya komen bisa sampai 200-an. Suspek ya? Iya, suspeknya. Kemudian masuk di pandemi, itu kan yang jadi masalah itu mindset kita itu kan terganggu sebenarnya. Pandemi, pikirannya kita pasti orang yang beli mobil sedikit. Nah, kemudian iya, kita mau ngeluarin uang buat iklan lah, nanti rugi nggak ya? Oh iya. Waktu saya ngeluarin duit sekian banyaknya ternyata nggak dapat. Oke. Nah, itu ya memang galau sih. Tapi tetap kemarin coba tak lawan rasa takutnya itu. Yang biasa iklan di bawah 1 juta itu tak up di atas 1 juta, agak jauh. Okay. Dan ternyata hasilnya juga sangat menakjubkan. Ini kan lebih juta ke atas. Dinaikin lagi. Juta ke atas. Naik, ya 2 jutaan. Oke. Dan itu iklannya itu kalau dulu mungkin kita iklan di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau sekarang enggak. Saya langsung tembak dari tanggal 1 sampai tanggal 29 sudah. Itu aja. Ya, berarti 2 juta sekian itu untuk tanggal 29. Iya. Hasilnya tengahan lah. Itu nek kemarin kalau dari yang nge-like itu udah sampai 3.000-an, kemudian yang komen itu ya 100 lebih, 100-an lebih. Lead-nya bagus ya. Iya. Dan ada triknya lagi sebenarnya. Triknya apa nih? Kita itu kan kalau di dunia sosmed, orang beli mobil online, beli barang online itu kan yang dibutuhkan kan kepercayaan nih. Betul. Harus trust dulu percaya dengan kita. Oh ini enggak kan gitu. Kalau saya biasanya orang yang sudah komen di konten saya yang berbayar, itu tak add menjadi teman. Oh langsung di add teman? Teman Facebook pribadi. Oke. Jadi pertemanan Facebook saya tuh hampir 75% itu suspek. Yang komen dari halaman saya itu. Itu. Jadi di Facebook pribadi saya itu kan juga upload keluarga saya, upload jualan. Ini banyak jualannya, tapi kadang pas jalan-jalan apa ya. Musik kan jadi percaya. Ya musik. Luar biasa. Musisi tanpa bayangan. Gitu. Ya intinya dari orang yang komen kita minta jadi pertemanan Facebook, kemudian nanti dari situ menjalin kedekatannya memang di era mungkin milenial ya. Kadang orang dekat secara online pun nanti kedekatan udah akrab gitu loh. Jadi saya bikin konten yang lucu-lucu kadang cukup banyak yang komen dan yang ini ketika dia mau beli ketemu sudah enak, nggak tanggung gitu loh. Nah itu. Nah dari situ juga penting juga. Mungkin kadang ada yang khawatir gini mas. Ada yang khawatir di komen
konten yang kita bikin, ada saya hitungan ini ya. Kadang ada yang satu bisa dibaca. Oke. Nah, itu yang ngomen ini nanti dibaca lewat lain. Oke. Nah, saya nggak pernah takut untuk dibaca. Oke. Ya seperti tadi kata Mas Edo, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Oke. Nah, pokoknya pikirannya positif aja. Nggak usah pikir yang berat-berat. Nah, gitulah paling. Oke, mantap, luar biasa ini. Saya juga dapat ilmu baru ini. Betul. Facebook dan lain-lain ya. Iya, mainannya anak milenial. Oke, dan ini jadi apa? Jadi strategi buat bulan depan juga ya, Mas? Ya, kalau Jadi itu pasti. Kalau bisa ya? nanti nambah lagi strategi apa lagi. Oh siap, mantap. Nanti Ya, kalau saya pernah dapat masukan dari Pak Wiono ya, Pak teman saya itu. Jangan pernah kamu mengurangi dana promosimu. Kalau bisa kamu tambah. Jangan pernah. Gitu. Nah, itu kuncinya itu aja sih. Ini prinsipnya jangan berarti kalau iklan prinsip saya. Iya. Oke. Itu prinsipnya. Mantap. Oke. Siap. Terima kasih Mas Arga, luar biasa. Siap. Ini sebenarnya saya pengen ngobrol lama ini, cuman durasinya ya. Oke, nanti kalau ada tips strategi apa boleh kontak ya Mas. Ya, pasti nanti. Terakhir buat teman-teman sales yang lain, mungkin ada pesan, mungkin saran dan lain-lain, boleh. Siap. Mungkin sedikit pesan sesama sales ini ya. Ya, betul. Yang jelas jangan pernah menyerah di kondisi seperti ini. Betul. Terus bergerak dan apabila ada sedikit ilmu yang kita punyai harus kita tularkan ke teman yang lain. Oke. Karena satu rezeki itu tidak akan tertukar dan takarannya pun pasti tidak akan salah. Mantap. Dan yang berikutnya selalu berpikir positif atas apa ya yang terjadi saat ini. Apapun yang adalah hal yang terbaik. Iya. Gitu. Mantap. Semangat. Luar biasa. Sama-sama Bang. Ini harga gojiwi terakhir ini. Luar biasa. Terima kasih Mas Arga bersama-sama. Sama-sama Bang. Semoga teman-teman yang lain juga termotivasi dan juga bisa mengaplikasikan apa yang dilakukan sama Mas Arga ya. Harapannya juga teman-teman jualannya semakin bagus. Banyak, iya betul. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Amin. Amin Mas Edo. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.